Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asih Ngawi. Di video kali ini saya mau berbagi informasi penting kepada calon pahlawan devisa khususnya ya. Di sini saya mau berbagi informasi tentang kenapa sih di Singapura itu bahasa Inggris dianggap penting sekali. Nah, so buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus. Nah, seperti ini teman-teman penjelasannya. Kenapa ya kerja di Singapura itu harus bisa berbahasa Inggris ya? Karena di Singapura itu teman-teman, kita itu di sini itu hidupnya dengan orang luar negeri. Maksud saya itu nggak semuanya bisa ngomong bahasa Melayu kayak gitu. Karena yang muda-muda itu ngomongnya pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Yang masih muda-muda itu ngomongnya selalu pakainya bahasa Inggris. Nah, apalagi kalian nanti kerjanya dengan orang Cina. Nah, di sana kalian harus bahasa Inggris harus setidaknya itu harus bisa ya, walaupun tidak 100%, walaupun masih belajar ya nggak apa-apa. Dulu waktu saya kerja di Ang Mo Kio pun juga begitu teman-teman, saya pun juga nggak ngerti sama sekali. Nah, seperti itu. Terus yang keduanya, penting sekali buat kalian nanti kalau mau belanja atau mau pergi ke kedai-kedai seperti itu, biasanya itu di situ itu ngomongnya selalu pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Karena di Singapura ini nggak semua orang tua yang sudah tua-tua itu juga nggak bisa bahasa ini, nggak bisa bahasa Melayu juga ya, karena mereka biasanya pakai bahasa Cina ataupun bahasa Inggris juga. Jadi ya sebagian ada yang bisa ngomong bahasa Inggris itu ada, tapi cuma sebagian. Nah, saran saya buat teman-teman ini ya, harus belajar bahasa Inggris dengan tekun, karena itu adalah bekal kalian nanti kalau kalian sudah di Singapura kayak gitu ya. Jadi paling tidak kalian harus paham, walaupun kalian belum bisa menjawabnya, kalian harus paham kayak gitu ya teman-teman. Karena di Singapura ini teman-teman, kalian nanti akan bertemu dengan orang-orang baru ya. Di Singapura dan di Indonesia itu jauh berbeda. Kalau di Indonesia ngomongnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya, seperti itu, bahasa Sunda atau sesuai dengan daerah masing-masing. Tapi kalau di Singapura ini ngomongnya itu mayoritas pakai bahasa Inggris, apalagi kalau kita sudah keluar dari rumah ya. Kalau kita naik bus pergi ngantar si bocil kayak gitu, kalau seumpama kita bingung, seumpama kita kebablasan ngantar si bocil dan mau tanya-tanya, kalau kita nggak bisa ngomong bahasa Inggris susah gimana mau tanya orang, kita saja nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu. Jadi betapa pentingnya ya bahasa Inggris itu buat kalian ya, yang masih proses, yang masih ada di PT itu, belajar bahasa Inggris yang rajin, yang tekun, karena itu adalah bekal buat kalian nanti kalau sudah sampai di Singapura, sudah bekerja di Singapura kayak gitu ya. Saat ini teman-teman mungkin masih ada yang apa ya, belajar, masih proses belajar ya nggak apa-apa. Dulu pun saya juga begitu. Dulu saya ikut majikan Cina itu juga nggak bisa bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah di sana majikan saya itu mau menerima saya apa adanya ya. Yang penting majikan saya ngomongnya, yang penting kamu bisa bekerja di sini, yang penting kamu itu rajin kayak gitu. Soal bahasa nanti bisa mengikuti, seperti itu loh teman-teman. Jadi ya alhamdulillah sekali, saya itu di majikan yang pertama itu mendapatkan majikan yang alhamdulillah tepat sekali. Jadi saya itu nggak pindah-pindah majikan seperti itu teman-teman. Jadi satu majikan langsung 6 tahun. Saya di satu majikan langsung 6 tahun. Dan saran saya ya teman-teman, kalau kalian itu mau kepingin, maksudnya juga mau juga bisa bahasa Inggris, kalian harus harus bekerja dengan orang Cina, jangan bekerja dengan orang Melayu. Karena kalau bekerja dengan Melayu
itu bahasa yang dipakai sehari-hari adalah bahasa Melayu teman-teman. Jadi nanti kalian walaupun kerja lama di Singapura pun juga nggak bisa bahasa Inggris, kan juga sia-sia ya. Seperti teman saya itu yang anak Malang yang tempo hari saya pernah syuting bersama dia, itu majikannya orang Melayu. Dia itu di sini sudah 2 kali kontrak, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris. Dia bahasanya sehari-hari itu pakai bahasa Melayu ya. Padahal dia masih muda teman-teman, umurnya baru 22 tahun, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Dia ngomong sehari-hari sama majikannya, sama anak-anaknya itu pakai bahasa Melayu. Dan dia tuh curhat sama saya, katanya saya kepengen banget bisa bahasa Inggris kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya, saya ngomong sama itu teman saya itu, saya ngomong ya belajarlah sedikit-sedikit kayak gitu. Belajar gimana toh Mbak, orang semua majikan saya, keluarga majikan sama anak-anaknya kalau ngomong sama saya itu ngomongnya pakai bahasa Melayu loh Mbak. Ya udah, terus ya udah nggak apa-apa, yang penting majikan kamu baik, nggak bisa ngomong bahasa Inggris nggak apa-apa, toh kamu juga nggak keluar, toh kamu juga nggak belanja, dikurung di rumah juga antar jemput anak sekolah seperti itu, sama seperti saya kan, karena anak dia sama anak saya itu satu sekolahan kayak gitu. Jadi teman saya ini, anak Malang ini curhat sama saya, Mbak saya di sini 4 tahun nggak bisa bahasa Inggris, dan saya itu seneng banget melihat Mbak ya bahasa Inggrisnya itu lancar banget. Ya karena saya di sini kerjanya sudah lama banget. Saya awal pertama kerja di sini itu ikut Cina, terus keduanya Cina, terus ini yang ketiga ini saya ikut India. Ya semuanya itu ngomongnya pakai bahasa Inggris, dan alhamdulillah ya saya pun sudah tahu lah ya ngomong bahasa Inggris ya, alhamdulillah. Dan saya pun juga ex Taiwan teman-teman, saya juga bisa bahasa Mandarin ya teman-teman. Jadi kalau saya seumpama ketemu dengan orang yang lebih tua kayak gitu, kalau dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris, saya di sini pakainya bahasa Mandarin kayak gitu. Ya alhamdulillah ya teman-teman, nggak ada salahnya kita itu menimba ilmu, nggak ada salahnya kita itu belajar ya, belajar kayak gitu, nggak ada salahnya. Nanti itu semua juga buat kebaikan diri kita sendiri. Seumpama kita kesasar terus kita tanya alamat ke orang, jadi kita itu bisa ngomong kayak gitu loh teman-teman. Jadi betapa pentingnya ya bahasa Inggris buat kita itu, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, ini tadi adalah sharing saya ya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman saya yang masih proses, yang masih ada di PT Indonesia. Tetap semangat, tetap apa ya, pokoknya tetap fokuslah kepada tujuan kalian ya. Oke, semoga dilancarkan segala urusan kalian, semoga dipermudahkan ya, semoga kalian mendapatkan majikan yang baik ya, semoga pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Kalau bisa jangan lama-lama di negeri orang karena ini ya, kalau kalian nanti terlalu lama di negeri orang, pasti ini teman-teman, kalian pasti akan kehilangan momen-momen kenangan terindah bersama keluarga kalian yang ada di Indonesia. Sama halnya seperti saya ini terlalu lama di negeri orang karena ya jujur karena ekonomi ya teman-teman, saya harus meninggalkan keluarga seperti ini. Karena ya mau gimana lagi, ya saya sih mikirnya seperti ini, saya nggak mau merepotkan orang tua, nggak mau merepotkan siapa-siapa ya teman-teman, seperti itu prinsip saya. Selagi saya masih mampu, selagi saya masih muda, selagi saya masih bisa, saya mau bekerja buat masa depan keluarga, seperti itu teman-teman ya. Ya udah ya teman-teman, saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat buat teman-teman saya yang masih proses yang ada di Indonesia. Tetap semangat pokoknya, jangan pernah putus asa ataupun jangan takut ya teman-teman, karena di luar negeri itu maksud saya di Singapura itu ya alhamdulillah selama ini majikan semua baik-baik semua ya. Ya kalau soal baik buruknya majikannya tergantung nasib ya teman-teman. Tapi saran saya seperti ini, saran saya
perbanyak berdoa ya. Terus sebelum terbang itu minta doa restu kepada orang tua ya. Seperti itu teman-teman ya. Selama di Indonesia kalian harus selalu menolong kepada sesama. Jangan apa ya, jangan kalau bisa itu jangan berbuat jahat kepada orang lain, karena nanti kalau kalian berbuat jahat nanti sampai di Singapura, sampai di luar negeri, nanti gantian kalian itu pasti kena imbasnya seperti itu. Oke ya teman-teman, saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.